ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Kita lanjut ke presensi ya. Jadi setelah membahas kronologi dan periodisasi, kita akan lanjut ke pembahasan tentang diakronik dan sinkronik, yaitu konsep berpikir dalam sejarah. Konsep berpikir diakronik dan konsep berpikir sinkronik. Oke, karena kemarin sudah membahas kronologi dan periodisasi. Nah, kronologi dan periodisasi itu erat kaitannya dengan diakronik atau konsep berpikir sejarah yang meluas dalam waktu dan menyempit dalam waktu. Karena fokusnya pembahasan kronologi dan periodisasi itu fokus pada waktunya, ya enggak? Kita mengkategorikan suatu peristiwa itu urut dengan waktunya. Ya, misalnya mulai dari awalnya bagaimana hingga akhirnya bagaimana. Ya kayak, kalau kita beri contoh dalam diagram kayak gini kurang lebih. Kalian tahu kan diagram dalam matematika X dan Y. Nah, kalau kita membahas di dalam sejarah, ibaratkan ini adalah waktu dan ini ruang. Kalau kita membahas sesuatu dengan didasari oleh konsep berpikir diakronik, pembahasan sejarahnya akan begini. Misal, proklamasi kemerdekaan. Dalam berpikir diakronik kita akan membahas tentang urutan waktunya seperti apa. Misal bermula dari kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tanggal 12 Agustus ya, kalau nggak salah. Lalu berlanjut lagi dengan perginya Jepang dari Indonesia. Lalu berlanjut lagi ke peristiwa Rengas Dengklok. Lalu proklamasi yang akan jadi titik peristiwanya. Lalu lanjut lagi ke rancangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang terjadi pada 18 Agustus dan peristiwa-peristiwa setelahnya. Jadi kalau pembahasan diakronik ini kita akan mengikuti arus waktunya. Nah, sedangkan kalau membahas konsep sinkronik ini kita akan fokus pada ruangnya. Jadi contohnya kayak gini, contoh pembahasan sejarah yang didasari oleh berpikir sinkronik. Misal, ini kan proklamasi kemerdekaan. Saya tidak akan membahas peristiwa-peristiwa setelahnya atau peristiwa-peristiwa sebelumnya. Tapi kita akan membahas, misal, pada saat proklamasi itu bagaimana kondisi sosialnya. Kondisi sosial Indonesia saat itu seperti apa? Lalu bagaimana kondisi ekonominya? Lalu bagaimana kondisi politiknya? Kurang lebih kayak gitu, dapat kami. Mas, yang waktu itu contoh diakronik. Ya, kalau waktu itu diakronik, kalau ruangnya misal kayak kondisi sosial lah, kondisi ekonomi pada saat itu terjadinya bagaimana, nah itu kondisi ruang. Ya. Kalau kayak gini, kita kan kemarin sudah belajar tentang konsep manusia, ruang dan waktu. Nah, contoh, kalau misalnya kita membahas terkait dengan sinkronik,
itu waktunya tetap terpaku pada saat itu, tapi ruangnya bisa meluas kemana-mana. Contoh kita kemarin pernah membahas perang di Diponegoro dan perang Pacific, itu terjadinya dalam waktu yang sama. Nah, kalau kita membahas konsep sinkronik dalam sejarah, kita bisa membahas satu titik itu, di mana waktunya tetap di tahun 1825 hingga 1830, tapi ruangnya bisa meluas kemana-mana, ke Jawa, yang saat itu terjadi perang Jawa, atau perang Diponegoro, ke Sumatera, yang saat itu terjadi perang Pacific, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bisa membahas diakronik, ya itu waktunya bisa kemana-mana, tapi ruangnya tetap di situ gitu loh. Dan misalnya membahas proklamasi, pembahasannya tetap nggak boleh keluar kemana-mana, tetap yang berkaitan dengan proklamasi. Tapi waktunya itu bisa kemana-mana. Misal kejadian yang mengalami proklamasi yang terjadi pada tanggal 12 Agustus apa? Kalah Jepang. 16 Agustusnya bagaimana? Mulai adanya peristiwa Rengas Dengklok, lalu setelahnya bagaimana dan lain sebagainya. Ini tetap terkait dengan peristiwa itu, tetapi waktunya bisa kemana-mana. Itulah kalau dia. Kabar kami. Yang ini saya hapus saja ya. Iya. Nah, jadi ciri-ciri dari diakronik ya, yang pertama yaitu mengkaji peristiwa sesuai berlalunya masa. Ya tadi itu kita pelajari terkait dengan kronologi dan periodisasi, itu kan pasti urut gitu loh, sesuai berlalunya masa dari misal dari tahun 1 sampai ke tahun 2 sampai ke tahun 3 sampai ke tahun 4, itu dimana sesuai berlalunya masa, pembahasan peristiwa sesuai berlalunya. Lalu lanjut lagi ke terdapat perbandingan berdasar perkembangan zaman. Jadi kalau misalnya kita membahas sejarah dalam konsep diakronik, ini pasti yang dijadikan komparasi atau dijadikan perbandingan itu pasti tiap zamannya. Misal zaman jadi ini perbandingannya itu berdasarkan perkembangan zaman, komparasinya juga berdasarkan zaman-zamannya. Misal kita membahas zaman purba, itu kan komparasinya misal zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Itu kan perbandingan didasari oleh zaman-zamannya gitu. Untuk waktu lah intinya, perbandingannya, komparasinya. Nah ini juga bersifat historis. Bersifat historis itu maksudnya sejarah itu urut sesuai waktunya gitu, lebih jelas. Kalau misalnya nanti kita akan bahas sinkronik, dari sinkronik itu aspeknya nggak ke historisnya, tapi lebih ke ilmu lainnya, misalnya ilmu sosial, ilmu politik, atau ilmu ekonomi lainnya. Karena sinkronik ini biasanya dijadikan pendampingan dengan ilmu-ilmu lainnya. Jadi kalau berbicara lebih historis mana antara diakronik dan sinkronik, itu lebih historis diakronik. Jadi nanti kita kalau membahas sejarah, ya tetap apa ya, tetap berdasarkan diakronik dan sinkronik, tapi nanti fokusnya kayaknya lebih ke diakronik. Nah, kita akan membahas sebuah peristiwa berdasarkan waktunya. Dapat kami terkait dengan ciri-ciri konsep berpikir diakronik. Ya. Oke, jadi ini kalau terkait dengan ciri-ciri konsep berpikir sinkronik, yang pertama yaitu memandang kehidupan masyarakat sebagai sesuatu yang saling berkaitan. Jadi kalau membahas kehidupan masyarakat dalam konsep berpikir sinkronik itu biasanya lebih mendetail dan lebih terdeskriptif. Jadi nggak cuma kalau misalnya membahas terkait dengan konsep diakroniknya, kita kan cuma akan bahas misal peristiwa proklamasi tadi yang dimulai dari kalangan Jepang, ya udah tulis kalangan Jepang, nggak ditulis alasannya, nggak ditulis bagaimana kondisi sosialnya dan lain sebagainya. Nah kalau di konsep sinkronik ini lebih mendetail bagaimana kondisinya saat itu, bagaimana ya nanti juga kondisi-kondisi itu bisa digunakan oleh ilmu sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Misalkan kalau kita membahas ilmu ekonomi, pasti nggak jauh-jauh dari sejarah kan. Nah itu
Kenapa bisa tidak jauh-jauh dari sejarah? Karena ada yang namanya konsep berpikir sinkronik dalam sejarah. Dan pembahasan terkait dengan ekonomi yang terjadi pada masa Orde Baru itu kan ada karena sejarah menggunakan konsep berpikir diakronik dalam penjelasannya. Dan lalu lanjut lagi, ciri-ciri ketiga itu membahas kehidupan lebih meluas dalam dimensi ruang, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ruang yang dibahas dalam konsep berpikir diakronik dalam sejarah itu pasti lebih meluas kalau waktunya hanya tepat pada saat itu. Itu kurang lebih dapat dipahami. Ada yang bingung nggak? Tidak. Oh, sudah. Jadi setelah penjelasan materi tadi, kita akan lanjut ke permainan ya, tim game turnamen. Jadi nanti kalian dibagi menjadi 4 kelompok saja ya, sesuai deretnya ini. Nah, nanti saya kasih pertanyaan. Nah, tiap jawaban dari pertanyaan itu ditulis di sini, terus ditempelkan di tiap kelompoknya. Kali kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Ya. Dapat kami? Kalau jawabannya salah, nanti saya copot, juga saya hitung poinnya. Kalau jawabannya benar, nanti masuk sebagai poin. Oke? Dapat kami? Kurang lebih tadi yang itu konsep berpikir yang meluas dalam waktu dan mungkin dalam ruang. Intinya kalau membahas konsep diakronik itu harus menurut oleh waktunya. Nah, kalau berubah, kalau sebalikannya ya sinkronik. Sinkronik ini adalah konsep berpikir yang meluas dalam ruang dan mengikuti dalam waktu. Jadi waktunya itu tetap nggak kemana-mana, nggak kemana-mana, tetapi pembahasan ruangnya itu lebih luas. Aspek kemana-mana itu dibahas. Ya, dapat pahami. Oke, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Memimpin kelas, ketua kelas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Have a nice day.